Yang penting urusan perut dulu, bos. Urusan utang menanti-nanti. Kalau mampu bayar ya bayar gitu loh. Halo, sahabat hukum dimanapun Anda berada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Justisia Puji Asia Putra. Biasa dipanggil Yosi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, namun dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Artinya apa? Dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Oke, pada video pertama ini saya akan mencoba menjelaskan polemik yang sedang terjadi dan sedang dialami oleh kebanyakan masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Antaranya apa itu? Gagal bayar utang atau one prestasi, yang mana saya sendiri mengalami. Pertanyaannya adalah, apakah gagal bayar atau one prestasi dapat dilaporkan sebagai tindak pidana penipuan? Nah, inilah yang akan coba kita bahas. One prestasi adalah sering disebut dalam kehidupan masyarakat luas adalah gagal bayar utang, gagal bayar cicilan. Kemudian penipuan, ya kan? Penipuan ini adalah ranahnya adalah hukum pidana, yang mana apabila seseorang melakukan tindak pidana penipuan, prosesnya adalah di kepolisian. Oke, coba kita kaitkan antara one prestasi ini dengan tindak pidana penipuan. Apakah masuk atau tidak? Gitu. Jawabannya adalah tidak masuk. Jadi one prestasi tidak dapat dilaporkan sebagai tindak pidana penipuan. Ya, karena one prestasi adalah suatu keadaan yang mana si berhutang tidak mampu, ya, tolong digarisbawahi, tidak mampu membayar tanggungan hutangnya kepada si pemberi hutang. Ya, saya ulangi ya. One prestasi adalah kejadian di mana si berhutang tidak mampu membayar tanggungan hutangnya kepada si pemberi hutang. Di sini kata kuncinya adalah tidak mampu, bukan tidak mau. Oke? Lalu bagaimana kaitannya one prestasi ini dengan tindak pidana penipuan? Apakah bisa dikaitkan atau tidak? Bisa iya, bisa tidak. One prestasi bisa dilaporkan sebagai tindak pidana penipuan apabila unsur-unsur penipuannya terpenuhi. Ingat, unsur-unsur penipuannya, bukan one prestasinya. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, nggak usah khawatir. Saya nggak bisa bayar utang, nanti kalau di penjara bagaimana? Nggak mungkin, bullshit gitu. Jadi, one prestasi dengan penipuan itu adalah hal yang berbeda. Kecuali apabila itu tadi unsur penipuannya terpenuhi. Misalkan Bapak atau Ibu berhutang kepada orang lain atau kepada lembaga perbankan atau kepada leasing, misalkan dengan nama palsu, martabat palsu, kemudian di situ ada rangkaian kebohongan, di situ ada permufakatan jahat,
itulah yang bisa dilaporkan sebagai tindak pidana penipuan. Ingat, kata kuncinya adalah penipuannya, bukan uang prestasinya. Jadi begini Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, intinya itu tadi, uang prestasi dan penipuan adalah dua hal yang berbeda. Ya, ingat ya, kata kuncinya adalah uang prestasi dan penipuan adalah dua hal yang berbeda. Yang dapat dilaporkan apanya? Tindak pidana penipuannya. Apabila dia uang prestasi, namun di dalamnya terdapat unsur-unsur penipuan, nah itulah dia yang bisa dilaporkan sebagai tindak pidana penipuan. Kalau tidak mampu ya, tidak mampu bayar ya, it's okay. Saya sendiri pun nggak mampu bayar utang kondisinya kayak gini kan. Kondisi pandemi ya kan, kita penghasilan tidak ada untuk makan pas-pasan, lah kok masih mikir utang, ya nanti-nanti dulu. Yang penting urusan perut dulu bos, urusan utang nanti-nanti, kalau mampu bayar ya bayar gitu loh. Jadi Bapak Ibu jangan takut, nanti kok ada intimidasi, nanti kamu kalau kamu nggak bayar utang, nanti saya laporkan ke polisi, saya proses tindak pidana penipuan, saya laporkan penipuan, bullshit itu. Kecuali, yaitu tadi, asal Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua memang pada kondisi tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar dengan segala dalihnya ya. Oke, saya rasa untuk video pertama ini cukup sampai di sini. Dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, apabila ada yang mau ditanyakan, mungkin untuk video akan saya ulas dalam video-video saya berikutnya, bisa tinggal komentarnya di kolom komentar ya. Oke, mantap.